sekolah minggu, anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan didoakan. Dan kita juga akan mendengarkan kesaksian ujian dari anak sekolah tadi. Oh haleluya, Bapa surgawi, pagi hari ini Tuhan, untuk melihat anak-anak yang ada di hadapan-Mu saat ini. Mereka rindu Tuhan Yesus untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Oh sejak dihitung bentuk dan proses anak-anak ini, Tuhan, watak dan sifatnya boleh menjadi sifat Kristus yang luar biasa, yang dimana dia boleh menjadi berkat, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, biar berkat-Mu tercurah atas anak-anak ini. Biar penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak ini, sehingga anak-anak menjadi generasi-generasi penuh yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang luar biasa. Terima kasih, berkati kedua orang tuanya, kerja mau tolong usia belum mengenal Engkau, yang sudah percaya kepadamu. Ya Tuhan, Engkau sendiri akan senantiasa menuntun keluarga mereka. Terima kasih, Kau berkati juga guru-guru yang akan mengajarnya. Di dalam nama Yesus berikan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka ajarkan adalah kebenaran yang luar biasa yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa menyerahkan anak-anak dalam tangan di dalam nama Yesus Kristus. Biar berkat Tuhan tercurah atas anak-anak ini. Haleluya, haleluya, amin. Iya boleh. Dari sini ngambilnya apa ya? Iya dari sini tadi ya. Yang pas dari sini ya. Pas di belakang sini ngambil aja. Kamar sini. Iya di situ aja.
Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi dong buat anak kita. Terima kasih adik-adik anak sekolah minggu. Terima kasih berkati kesaksiannya. Kenapa Pak Rudi? Kemudian mau kesaksian juga? Biasanya. Saya kira udah kemarin udah. Ya Bapak Saudara, anak-anak kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan porsi mereka menuju ke tempat ini. Namun sebelumnya mari persiapkan persembahan kita, memberi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau satu dalam doa. Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa mencukupi setiap kebutuhan kami. Hari Tuhan, saat hari ini Tuhan kami siap untuk memberikan persembahan kami. Hanya sebagian kecil Tuhan, dari begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Senantiasa ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ajar kami berikan dengan hati yang tulus karena kami mengasihi Tuhan. Mari pakai Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin.
kehidupan masing-masing kami. Kami berdiri pada hari ini meyakini, berkata bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan yang selalu setia terhadap kami, yang menolong kami untuk tetap bangkit dan bangkit kembali di tengah-tengah keterpurukan kami. Terima kasih Tuhan yang selalu menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Tuhan yang telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan yang telah mencukupi segala keperluan kami. Dan terima kasih Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa pada pagi siang hari ini dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah kami kembali akan merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Lewat kebenaran firman-Mu, lewat Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa hari ini akan menjadi hari keselamatan, hari berkat, hari kekuatan, hari mujizat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami berserah penuh dalam hadirat-Mu. Kami menantikan Tuhan bekerja dan melawan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama mari kita katakan amin. Kita ketemu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, shalom. Puji Tuhan, saya sukacita sekali hari ini bisa bersama-sama dengan jemaat di tempat ini beribadah. Sekali lagi buat saya ini satu penghormatan, saya diberikan kesempatan oleh gembala di tempat ini, Bu Dewi, Pak Herman. Terima kasih untuk kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan. Rindu sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati dengan wajah-wajah Bapak Ibu Saudara, walaupun sebagian besar masih pakai masker, tetapi melihat wajah Bapak Ibu Saudara itu menjadi berkat tersendiri buat kita. Amin. Buat saya. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi tim Praise and Worship juga begitu memberkati saya. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara rasa diberkati, kita kasih tepuk tangan dulu. Anak-anak juga tadi luar biasa. Tapi yang saya paling kagum bapak-bapak pria yang singers tadi itu, yang ada berempat atau berlima. Saya pikir itu Tuhan begitu dahsyat menjamah mereka. Saya kalau ada bapak-bapak yang bisa menangis seperti itu berarti Tuhan luar biasa buat mereka. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, terima kasih buat kesempatan sekali lagi saya boleh membagikan berkat firman Tuhan. Saya rindu, saya berharap, saya berdoa kita semua hari ini boleh menerima kebenaran dan berkat dari Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan sebetulnya yang menjadi pembahasan kita atau yang menjadi satu ayat dari ayat ini yang menjadi dasar dari pemikiran kita adalah, atau perenungan kita adalah pada ayatnya yang ke-20. Kita tahu bahwa kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Alkitab, Keluaran pasal 20 itu berisi tentang 10 perintah Tuhan atau 10 Taurat Tuhan yang diberikan kepada Musa. Dan setelah bangsa Israel melalui Musa menerima 10 hukum Tuhan ini, maka ini perikop yang akan kita lihat. Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru apa? Guntur. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tanya nama saya ada dalam Alkitab. Nama saya Guntur Karamoy. Kalau nama gembala Bapak Ibu, Pak Herman dan Ibu Dewi kayaknya belum ada. Ya, jadi kasih nama anak yang ada namanya di dalam Alkitab. Tetapi hanya keberuntungan saja kalau namanya ada dalam Alkitab. Yang paling penting nama kita ada di telapak tangan Tuhan. Amin. Nah, haleluya. Kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Bapak Ibu Saudara, mari bayangkan situasinya. Kita baca saja, mungkin kita anggap ini biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau pada saat ini, dalam ibadah yang sedang kita jalani hari ini, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara melihat, menyaksikan ada guru mengguntur, ada kilat sambung menyambung, ada sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau situasi yang seperti ini terjadi pada saat kita beribadah, mungkin kita merasakan, kita memandang atau kita melihat keadaan kita sekarang biasa saja. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara merasakan apa yang dikatakan ini,
Ini sebetulnya menggambarkan hadirat Tuhan yang luar biasa, yang betul dirasakan oleh semua orang pada saat itu, bahkan seluruh alam juga turut merasakan. Itu menggambarkan bagaimana Allah kita adalah Allah yang sangat besar, Allah yang sangat dahsyat, Allah yang sangat mulia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita merasa ini hanya sebagai sebuah jamahan biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita bayangkan realita pada saat itu, kita pasti akan terkagum-kagum. Kita pasti akan ketakutan dalam tanda kutip. Kita pasti akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Amin. Lalu kemudian dikatakan apa? Maka bangsa itu dikatakan takut dan gemetar. Dan mereka berdiri apa? Jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, ini kalimatnya, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan apa? Berbuat dosa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena bisa dikatakan bahwa kita sekarang sudah masuk di season yang baru, musim yang baru. Pemerintah baru saja merilis bahwa status pembatasan kegiatan masyarakat kita itu sudah makin longgar. Ya, dikatakan bahwa kita bisa bebas tidak menggunakan masker di luar. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan ibadah kita sudah bisa berlangsung 100%. Maka bisa dikatakan ini season yang baru buat kita. Amin. Bisa dikatakan bahwa kita sudah melewati pandemi. Ya, walaupun statusnya masih pandemi, tetapi kita punya keyakinan bahwa badai sudah berlalu. Amin. Dan kalau kita melihat selama pandemi, selama masa-masa pandemi, tentu rasa yang kita rasakan selama pandemi tidak lain tidak bukan atau paling signifikan adalah rasa takut. Betul Bapak Ibu Saudara? Banyak ketakutan yang muncul ketika kita ada di masa pandemi. Apalagi pada masa-masa awal. Apalagi mereka yang sempat mengalami krisis, sakit atau kena COVID, ataupun masalah ekonomi dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini bahkan juga tercatat ada banyak rumah tangga yang juga akhirnya bercerai. Ada kekerasan, ada kriminal, ada kejahatan-kejahatan. Dan kita bisa melihat bahwa season pandemi ini menjadi season yang tidak mudah dan berat. Tetapi ketika kita sekarang berdiri hari ini, dan wajah kita bisa lebih tersenyum, kita bisa lebih kuat, kita bisa siap masuki season yang baru atau musim yang baru, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketakutan tidak ada lagi. Betul? Karena suka atau tidak suka, cinta Tuhan atau tidak cinta Tuhan, diberkati atau tidak diberkati, maka yang namanya ketakutan itu pasti ada dan datang bisa setiap hari dalam kehidupan kita. Dan setiap orang punya ketakutannya sendiri. Ada begitu banyak ketakutan yang dimiliki atau diperhadapkan oleh setiap orang. Masing-masing bahkan dikatakan punya fobianya sendiri, ya kan? Ada yang takut cacing, ada yang takut ular, ada yang takut kecoa, ada yang takut gelap, ada yang takut ketinggian. Itu hanya ketakutan-ketakutan yang mungkin dimiliki di antara kita yang mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ada ketakutan-ketakutan lain. Misalnya ada di antara kita yang mungkin sekarang melewati masa pandemi masih takut. Takut apa? Takut sakit lagi, takut krisis lagi, takut apa? Bokeh lagi. Takut apa lagi? Takut istri, takut suami. Ya, masih banyak ketakutan. Ada orang yang sampai hari ini masih takut ketahuan. Takut ketahuan sama istri, takut ketahuan sama suami, takut ketahuan sama jemaat, takut ketahuan sama orang banyak. Betul Bapak Ibu Saudara? Masih banyak ketakutan yang kita alami, yang bisa diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketakutan itu masih ada meskipun kita sudah lewati masa-masa yang menakutkan. Tetapi akhirnya kita mengerti bahwa ketakutan tetaplah ketakutan yang harus kita hadapi. Dan kalau kita sudah belajar menghadapi ketakutan yang besar, seperti pandemi yang kita hadapi, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya yakin ini menjadi pelajaran yang baik buat kita,
bahwa level kita, level iman kita udah naik kelas. Amin. Kita sudah bisa belajar untuk menghadapi situasi-situasi ini. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terbiasa atau sudah berapa kali kena COVID, udah S1, S2, S3 gitu ya kan. Bapak Ibu Saudara sekarang mungkin udah gak begitu takut-takut lagi gitu. Kenapa? Karena gue masih hidup hari ini. Amin. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih punya kepastian kemenangan. Amin. Ya, kiri kanan Bapak Ibu Saudara kasih senyum dengan mata yang sedikit ini, walaupun kalau bilang sama dia, puji Tuhan kau masih hidup ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya punya kesimpulan di awal dari khotbah ini bahwa yang namanya ketakutan itu telah menjadi racun yang berbahaya buat iman kita, buat kehidupan kita. Amin. Jadi pandemi yang kita lalui Bapak Ibu Saudara, sebetulnya itu berdampak baik buat kita. Tetapi kita masih beranggapan bahwa ketakutan adalah racun yang tidak baik, yang berbahaya dalam kehidupan kita, bahkan yang bisa membunuh setiap kita. Itulah sebabnya di awal ini saya beri kesimpulan bahwa mereka yang bergumul dan bingung dengan banyak ketakutan itu disebabkan karena mereka tidak memahami takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kesimpulan di awal saya, nanti saya akan jelaskan. Jadi mereka yang bingung, mereka yang gelisah, mereka yang takut Bapak Ibu Saudara menghadapi banyak ketakutan, ini disebabkan karena mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak memahami takut akan Tuhan. Kenapa? Karena saya menyimpulkan di awal bahwa kehilangan rasa takut akan Tuhan itulah yang menyebabkan lahirnya kebingungan dan kecemasan. Dan yang menjadi solusi, obat penawar dari racun yang kita sebut dengan ketakutan ini adalah takut akan Tuhan. Saya berikan kesimpulan di awal, jadi obat penawar untuk menghadapi ketakutan yang sudah kita alami kemarin dan juga yang menjadi pelajaran kita buat hari ini dan ke depan adalah takut akan Tuhan. Nah, mungkin ini kelihatannya sederhana, makanya saya sebut ini kesimpulan di awal saya. Tetapi itulah kehidupan kita. Ada pepatah, ada istilah yang kata orang, kalau memang gampang, ngapain? Kalau memang susah, enggak. Kalau memang ribet, sebaiknya dibikin simple. Tetapi ada kalanya yang simple kita bikin ribet gitu. Kan itu berlaku sebetulnya baik-baik saja. Waktu saya bilang bahwa takut akan Tuhan adalah obat penawar untuk segala ketakutan, itu simple kedengarannya. Tetapi simple itu kadang-kadang memang ribet ya Bapak Ibu sekarang. Oke, baik. Di dalam Alkitab itu terdapat frasa takut akan Tuhan itu sebanyak 300 Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belajar dari Alkitab, ada kata kalimat frasa takut akan Tuhan itu ada 300. Itu paling tidak Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus takut akan Tuhan. Amin. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kalimatnya ayat 20 dikatakan begini, menariknya. Balik lagi tadi. Janganlah apa? Takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Saya baca ayat ini tahun 2020 Bapak Ibu Saudara. Waktu lagi takut-takutnya pandemi. Jadi tahun 2020 saya sebut itu tahun ketakutan. Kalau tahun 2022 apa nih? Tahun penggenapan janji-janji Allah. Tetapi tahun 2020 gereja kita juga punya tahun yang mantap-mantap juga. Tapi kenyataannya kalau baca keluaran pasnya, keluaran 20 ayat 20 gitu ya, tahun 2020. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketakutan bisa melanda setiap kita. Tetapi kalimat firman Tuhannya ini agak kontradiktif. Mengapa kontradiktif? Baca lagi. Janganlah apa? Janganlah takut titik supaya apa? Supaya takut. Agak kontradiktif ya? Dikatakan janganlah takut supaya takut. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan dan mengerti meskipun ini kontradiktif, tetapi ini kebenarannya. Berarti dari ayat ini kita menemukan ada dua jenis takut. Yang pertama adalah takut yang harus ditolak, dan yang kedua takut yang harus apa? Diterima. Karena supaya takut akan Tuhan ada padamu.
Berarti ada takut yang harus ditolak, dan yang kedua ada takut yang harus diterima. Ini juga berarti bahwa kita harus menghadapi segala jenis ketakutan. Kalau dikatakan jangan takut, bukan berarti tidak ada ketakutan yang bisa melanda kita. Kita sudah belajar bahwa kita harus menghadapi segala ketakutan. Tetapi karena ada ketakutan yang harus ditolak dan ada ketakutan yang harus diterima, maka kita harus memutuskan mau kita tunjukkan yang mana. Takut yang membuat kita takut atau takut yang harus kita terima itu. Kalau ada dua jenis takut di sini, maka ketika berbagai ketakutan melanda kehidupan kita di hari ini dan masa akan datang, kita harus memutuskan takut yang mana yang mau kita munculkan atau kita wujudkan dalam hidup kita. Takut yang ketakutan itu atau takut akan Tuhan ini. Ini akan selalu menjadi pilihan buat setiap kita di setiap season kehidupan kita. Mana yang mau kita tunjukkan? Rasa takut, ketakutan akan apapun yang menghadapi kita, atau rasa takut akan Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, memang bahasa Indonesia itu begitu terbatas menjelaskan tentang takut. Apa aja dibilang takut Bapak Ibu Saudara. Padahal kita nanti bisa belajar apa sih sebetulnya takut akan Tuhan. Karena kalau kita menerima atau mewujudkan takut akan Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara memilih untuk mewujudkan takut akan Tuhan, maka dengan demikian itu akan melenyapkan ketakutan-ketakutan yang lain tadi. Nah ini tadi saya bilang, ini kelihatannya simple, tetapi tidak semudah itu. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki, kalau ditanya apa kehendak Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya kita hanya memiliki satu ketakutan saja. Satu takut saja maksud saya, yaitu takut akan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan apa? Roh ketakutan. Artinya segala jenis ketakutan yang adalah roh itu tidak pernah diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita baca ayat ini, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang kita baca ada guru mengguntur, ada kilat menyambar, lalu kemudian ada keadaan yang menyeramkan, dan betul bangsa Israel ketakutan pada saat itu. Itulah sebabnya bangsa Israel bilang apa? Musa, lu aja deh yang ketemu Tuhan. Dan kalau ada yang mau disampaikan kepada kami, biar lu aja deh yang ngomong ke kami, jangan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang ngomong, kita pasti bakal mati. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa bilang apa? Jangan takut. Dengan keadaan yang Tuhan nyatakan, jangan takut. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan mau bangsa Israel dan kita pada saat ini merasakan rasa takut akan Tuhan itu. Amin. Kelihatannya mengerikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam situasi itu, kita pasti akan ketakutan, ada kilat menyambar dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan ketakutan, tetapi Musa bilang, Pak jangan takut, yang beginilah yang harus dirasakan. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbeda takut akan Tuhan dengan ketakutan sama Tuhan. Makanya saya bilang bahasa Indonesia sangat terbatas, karena ketakutan sama Tuhan itu beda dengan takut akan Tuhan. Apa itu ketakutan sama Tuhan? Ketakutan sama Tuhan itu yang pertama kabur. Sama-sama bilang sama saya, kabur. Kalau Bapak Ibu sudah lihat malam-malam ya di daerah gelap gitu, lalu kemudian ada seperti pocong, Bapak Ibu sudah kabur, berarti itu namanya apa? Ketakutan, betul nggak? Lalu kemudian apa? Apa itu ketakutan? Ketakutan itu akhirnya membuat kita meninggalkan Tuhan. Jadi bukan hanya kabur, tetapi meninggalkan. Inilah yang terjadi ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka perasaan yang pertama yang muncul dari mereka adalah rasa ketakutan akan Tuhan. Betul? Ketika Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Lalu kemudian Adam bilang, aku takut. Betul? Oleh sebab itu waktu Natal, malaikat datang, Bapak Ibu Saudara, kalimat yang pertama muncul dari sorga, dikatakan kepada Maria, kepada para gembala, kepada Yusuf, kepada
Elizabeth dan Yohanes, malaikat berkata apa? Jangan takut. Betul Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, maka rasa takut itu muncul. Itulah sebabnya kita menghadapi berbagai-bagai ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perbedaan antara takut dan ketakutan sama Tuhan. Karena kalau kita ketakutan sama Tuhan membuat kita kabur dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Saya yakin kita paham akan hal ini. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih tidak bisa meninggalkan dosa, masih tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang membuat kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, ini yang membuat kita takut sama Tuhan, ketakutan sama Tuhan. Kita nggak mau berdoa, kita nggak mau beribadah, kita nggak mau melayani Tuhan, kita tidak mau terlibat dalam aktivitas-aktivitas rohani. Mengapa hal ini terjadi? Biasanya itu karena kita sedang ketakutan sama Tuhan. Betul? Ketakutan sama Tuhan, seperti tadi saya bilang, jangan sampai ada yang kebuka, jangan sampai ada yang ketahuan, jangan sampai ada bau busuk yang kecil. Betul Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya hari ini saya mau katakan kepada setiap Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar meyakini bahwa season yang baru sudah kita jalani, sudah kita masuki, kita tetap percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita itu pasti baik, pasti indah. Tetapi saya meyakini bahwa ada hal yang ingin Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan, Tuhan ingin kita rasakan dalam kehidupan kita di season selanjutnya adalah rasa takut akan Tuhan ini. Amin. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara mengerti nggak arti takut akan Tuhan? Jangan-jangan kita sering ngomong takut akan Tuhan, kita nggak tahu apa itu rasa takut akan Tuhan. Ada perbedaan antara takut dan ketakutan. Ini contoh sama seperti kalau kita lihat singa di kebun binatang, sama kita lihat singa kalau di taman safari. Pasti kita pernah pergi dua-duanya kan? Mungkin sebagian udah lama nggak pergi ke Ragunan, sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau ke Ragunan kita lihat singanya itu dikandangin, betul? Bedanya kalau pergi ke taman safari, kitanya yang dikandangin. Ya, kalau di Ragunan singanya dikandangin. Ada perbedaan kita bisa melihat singa dan merasakan singa itu kalau kita pergi ke Ragunan atau kita pergi ke taman safari. Kalau Bapak Ibu sudah pergi ke luar negeri, apalagi pergi ke daerah Afrika, wisata yang mereka tawarkan adalah safari, Bapak Ibu sudah. Ngelihat singa itu beneran di depan. Dan pasti ada rasa bedanya, betul nggak Bapak Ibu sudah? Rasa takutnya itu beda sama singa. Kalau singanya di kerangkeng, kita pasti aman, betul nggak? Kita pasti aman. Tapi kalau kita di dalam mobil yang di kerangkeng gitu Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa merasakan sensasi takutnya itu. Dan yang dikehendaki Tuhan adalah perbedaan itu Bapak Ibu Saudara. Rasa yang benar-benar kita rasakan akan takut akan Tuhan ini. Nah, saya simpulkan sederhana. Apa itu takut akan Tuhan? Kita mengerti takut akan Tuhan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya, kita mengerti rasa takut akan Tuhan itu penghargaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghargai Tuhan itu betul adalah sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kita maknakan sebagaimana kita hormat betul sama Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua kita, maka demikian juga kita menghormati Tuhan betul, itu adalah sikap hormat, sikap takut akan Tuhan. Tetapi izinkan saya hari ini membagikan kepada Bapak Ibu Saudara ada 3 hal, yaitu rasa takut akan Tuhan yang Tuhan mau kita terima. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, jangan takut supaya kita menjadi takut dan menerima takut itu. Yaitu takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan itu berarti kita tidak kehilangan kekaguman kepada Tuhan. Kita tidak kehilangan apa? Kekaguman kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara, tetapi saya sangat diberkati dengan tim Praise and Worship. Saya diberkati dengan kesaksian anak-anak. Saya diberkati dengan pemain musik yang saya yakin mereka bukan hanya sekedar latihan, mereka pasti berdoa, mereka pasti sudah punya chemistry yang luar biasa, sehingga apa yang mereka alami bisa kita rasakan sebagai sebuah berkat dalam ibadah ini. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, para pelayan Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan kita semua yang ada di sini merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka
Saya yakin itu yang mengajarkan kepada kita untuk tidak memiliki kurang rasa kagum kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus, maksud saya ketika Tuhan pada saat peristiwa Natal, ketika malaikat datang, Alkitab mencatat malaikat pertama datang kepada Elizabeth dan Yohanes. Dan sesudah itu malaikat datang ke Maria. Betul? Sama. Yang disampaikan juga sama. Pesannya juga sama. Malaikatnya juga sama yang datang. Tetapi ada dua respon. Buat Yohanes, Zakaria dan Elizabeth itu beda generasi sama Maria dan Yusuf. Ya kan? Dua generasi yang berbeda. Lihat respon Zakaria berbeda dengan responnya Maria. Ketika Zakaria didatangi oleh malaikat, Alkitab berkata bahwa Zakaria takut. Responnya takut tetapi beda dengan responnya Maria. Zakaria sudah mengalami kepahitan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dalam tanda kutip kepahitan. Karena sepanjang hidupnya ia menjadi pelayan Tuhan, seorang imam yang biasa dengan aktivitas gereja. Bahkan Alkitab mencatat ketika malaikat datang, itulah gilirannya Zakaria untuk masuk ke bait Allah. Dan ketika dia mau masuk ke bait Allah, di dalam itulah malaikat menghampiri dia. Mengapa ia pahit saya sebut? Karena ia melayani bertahun-tahun dan dia tidak punya anak, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika hadirat Tuhan datang, ketika malaikat Tuhan datang, dia biasa-biasa aja, Bapak Ibu Saudara. Bahkan perasaannya takut. Berbeda dengan Maria. Ekspresi Maria, respon Maria selanjutnya adalah memuji Tuhan. Dan kepada Zakaria, Alkitab mencatat Zakaria jadi bisu sebagai tanda. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nah, ada perbedaan generasi dalam hal ini. Buat Zakaria yang bertahun-tahun melayani Tuhan, buat kita yang sudah jadi Kristen bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, rasanya pergi ke gereja, datang beribadah itu bisa biasa-biasa aja buat kita. Tetapi rasa takut akan Tuhan akan kita terima, kita rasakan ketika kita tidak kehilangan Kalau Bapak Ibu Saudara nyanyi apa tadi? Jalan serta Yesus, kira-kira masih mau gak jalan begini ikut gerakan ke anak sekolah minggu Bapak Ibu Saudara? Kita pasti udah begini-begini aja, senyum-senyum. Anak kita suruh nari dong. Tapi kita gak pernah nari kalau memuji Tuhan. Betul gak? Maju antara dua generasi. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jangan halang-halangi anak-anak ini datang kepadaku, sebab mereka lah yang mempunyai apa? Kenapa? Karena perbedaan antara anak-anak dengan orang tua adalah rasa kagumnya. Betul nggak? Orang tua tuh bisa flat aja gitu. Kita tuh biasanya, kita udah banyak macam makan asam garam katanya gitu. Kalau dalam gereja ibadah Bapak Ibu Saudara, kita biasa, ini udah biasa kita rasain gitu. Tapi anak-anak Bapak Ibu Saudara itu nonton film Spider-Man udah berkali-kali, tetap aja seru dia. Betul nggak? Dia udah tahu nih bentar lagi penjahatnya datang. Kalau kita udah tahu nih penjahatnya datang, kita bilang, ya bentar lagi datang. Tapi kalau udah mulai musiknya, udah mulai muka, kita tahu, nih tanda-tanda mau menang, kita udah tahu gitu ya kan. Tapi anak-anak tuh masih exciting. Nah itu perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita merasakan ini kalau kita tidak pernah kehilangan rasa kagum kita kepada Tuhan. Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu Saudara punya fans. Iya Bapak Ibu jadi fans. Mungkin ada yang fansnya Liverpool hari ini ada? Ada ya Pak. Berduka cita ya Pak. Karena Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Ada yang fansnya Real Madrid hari ini? Enggak ada. Waduh. Ada mungkin ada fansnya Manchester United kayak saya lebih berduka cita lagi. Iya kan? Kita punya fans. AC Milan, puji Tuhan. Ada yang punya fans mungkin Korea, artis Korea dan lain sebagainya. Kalau kita lihat film Korea, kita lihat K-pop lagi hari, kita lihat AC Milan main, kita lihat Manchester United, pasti rasa kagumnya akan tetap ada, betul nggak? Nah pertanyaannya terhadap Tuhan itu seperti apa? Ukur sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih punya rasa kagum akan Tuhan, kekaguman akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rasa takutnya itu kepada kita. Amin. Ini adalah rasa takut yang Tuhan mau kita rasakan. Mungkin kita ngeri, guru mengguntur, kilat menyambar, gunung berasap. Kita ngeri rasanya, tetapi Tuhan mau kita rasakan.
Bangsa Israel bilang, jangan lu aja deh Musa. Padahal takut. Sebab Tuhan mau kita merasakan takut ini. Itulah sebabnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salah satu bukti bahwa kita benar-benar kagum kepada Tuhan diwujudkan lewat ibadah. Tetapi bukan hanya sekedar ibadah. Kita datangi setiap minggu sekali, tetapi aturannya ada hukumnya, kita langgar sedikit, kita kesamber, kita berdosa, kita dikutuk. Bukan begitu. Rasa takut akan Tuhan bisa kita rasakan waktu kita tidak kehilangan kekaguman kita kepada Tuhan. Amin. Tadi lagunya apa itu? Bahkan Tuhan itu tidak kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Dibuktikan bangun pagi masih bisa bersyukur. Meskipun kekurangan, meskipun kesulitan, meskipun krisis, meskipun doa belum dijawab, bangun pagi, rasa kagum akan Tuhan yang bisa menghadirkan takut akan Tuhan dalam hidup kita itu harus benar-benar kita tampilkan, kita wujudkan. Bukan cuma kita rasakan, tetapi orang lain juga bisa melihatnya. Itulah rasa takut akan Tuhan yang Tuhan mau kita miliki. Amin. Yang kedua, takut akan Tuhan juga berarti kita hidup dalam kepekaan akan hadiratnya. Yang pertama, tidak kehilangan apa? Kekaguman. Yang kedua, kepekaan akan apa? Hadirat Tuhan setiap hari. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Nah, semua percaya. Siapa yang meyakini bahwa dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Ayo, Bapak angkat tangan aja. Saya ingin melihat. Ini sudah terbukti bahwa Bapak Ibu sudah percaya Tuhan itu ada, dan kita masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Setuju? Amin. Tetapi kepekaan akan hadirat Tuhan bukan sekedar itu. Bukan sekedar percaya Tuhan itu ada dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi menghormati kehadirannya dengan rasa takut yang kudus. Di sini ada yang suaminya polisi, istrinya polisi, orang tuanya polisi, anaknya polisi. Oke, saya mau tanya, siapa yang percaya polisi itu ada? Saya tanya, ini saya belum dijawab nih. Siapa yang percaya polisi itu ada? Nah, tadi ada yang di situ angkat tangan punya hubungan pribadi dengan polisi, betul nggak? Entah itu anaknya, suaminya, atau istrinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu polisi itu ada, bahkan kita punya saudara, kerabat, suami, istri polisi, bukan berarti kita tidak punya rasa takut sama polisi. Waktu kita nyetir, ada larangan, dilarang putar balik. Kita nyetir, tapi kalau putar balik lebih cepat, karena kalau terus macet bisa 1 jam. Nah, ini godaan, betul nggak? Kita bilang begini, gue kenal bapak gue polisi, betul nggak? Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah itu dibenarkan? Tidak tentu. Meskipun kita tahu polisi itu ada, meskipun kita tahu bahwa kita punya hubungan pribadi dengan polisi, tetapi bukan berarti itu merupakan rasa takut akan Tuhan, rasa takut akan polisi. Enak banget ya polisi dibandingin sama Tuhan. Tetapi artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jelas wujudnya menghargai peka akan hadirat Tuhan itu membuat kita menjaga kelakuan dan perilaku kita. Betul? Jadi ketika kita menjaga kelakuan kita, menjaga perilaku kita Bapak Ibu Saudara, itu membuat kita merasakan takut akan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa rasa takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan setiap hari. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir rasa takut akan Tuhan baru saya rasakan hari Minggu ketika datang ke gereja. Ketika tubuh mulai bergetar, ketika suara kita sudah mulai penuh dengan emosi, rasa syukur kita bukan hanya sekedar itu. Tetapi rasa takut akan Tuhan juga bisa hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena Alkitab berkata tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Berarti dimanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, di situ ada hadirat Tuhan. Dan itu menuntun kepada kita untuk memiliki perilaku atau kelakuan yang benar Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sama seperti Musa, kejadian bangsa Israel. Dalam ayat 18 tadi kita sudah baca, mereka mau Tuhan aja yang bicara. Mereka mau Musa saja yang bicara sama mereka.
Padahal bukan begitu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah supaya ketika bangsa Israel mereka menerima hukum Taurat, 10 perintah Tuhan, itu tidak dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Ketika hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, yang terjadi adalah keadaan yang benar-benar luar biasa. Mereka jadi takut, padahal Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat, ketentuan, prinsip kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita bukan berarti itu melepaskan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang berpikir, kalau Tuhan mengasihi saya nggak perlu ikut aturan, saya jalan enak-enak aja. Padahal ketika ada ketentuan, ada hukum yang berlaku, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini dan sebagainya. Menerima itu juga berarti bahwa Tuhan mau kita merasakan takut akan Tuhan itu. Jadi kalau ada tawaran, kalau ada pilihan Bapak Ibu Saudara, pilih taat sama Tuhan, pilih kecewakan Tuhan, pilih melakukan firman Tuhan atau sebaliknya, itu adalah pilihan buat kita untuk merasakan. Pada saatnya tim Praise and Worship tidak bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala, Bu Gembala di tempat ini tidak bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, tetapi ada masanya mereka tidak bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa menolong Bapak Ibu Saudara setiap saat. Tetapi yang bisa menolong kita adalah justru ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, keputusan yang bodoh. Amin. Akhirnya rasa takut akan Tuhan yang kita miliki membuat kita memutuskan untuk berhenti melakukan atau mengambil keputusan yang apa? Bodoh. Sama-sama bilang sama saya, bodoh. Hidup Kristen itu bukan hidup yang memang benar-benar bebas dari dosa. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan lagi, tidak bisa melakukan kesalahan lagi, tidak bisa melakukan dosa lagi Bapak Ibu Saudara. Tidak keputusan yang bodoh. Makanya firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Lawannya hikmat adalah apa? Bodoh. Amin. Kalau kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, maka yang akan kita lakukan adalah lagi kebrengsekan, lebih kepada kebrengsekan. Dan supaya kita tidak membuat ketetapan yang Tuhan berikan itu baik buat kita. Membuat kita, jangan Bapak Ibu, membuat kita terbelenggu, padahal Tuhan sengaja membuat batasan supaya kita karena diri Tuhan. Padahal Alkitab berkata Tuhan berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Tuhan selalu bersama dengan mereka, bahkan di tempat yang indah sekalipun Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap membuat batasan. Kenapa? Karena dengan batasan itu, dengan koridor, dengan batasan yang Tuhan buat di sekitar kita, supaya kita tidak lewati. Kenapa? Karena supaya kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan. Amin. Jadi kalau ada larangan, dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang ini Bapak Ibu Saudara, termasuk dilarang merokok, dilarang asusila, dilarang apalagi segala macam kata yang dilarang, itu dibuat Bapak Ibu Saudara dengan tujuan supaya kita menghormati Tuhan dan merasakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah rasa yang baik. Izinkan Bapak Ibu Saudara mengingat khotbah hari ini. Amin. Ingatlah khotbah hari ini, bahwa pilihan itu akan selalu ada. Tetapi Tuhan bilang apa? Musa bilang apa? Jangan takut. Amin. Justru Tuhan membawa kita dalam keadaan pencobaan, betul tadi, supaya kita menerima takut akan Dia. Doa hari ini Bapak Ibu sudah merasakan takut akan Tuhan, sehingga ini menjadi jaminan buat kita menjalani season kita selanjutnya. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku, ku tidak bimbang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan berbagai-bagai ketakutan, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ketakutan Bapak Ibu Saudara sendiri.
Dan saya tidak tahu dengan jelas apa itu ketakutan yang Bapak Ibu Saudara miliki dan hadapi hari ini. Tetapi izinkan Tuhan melalui firman yang berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Sebab takut akan Tuhan menjadi obat penawar buat segala ketakutan yang kita hadapi. Kenapa kita bingung? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita gelisah dan khawatir? Karena kita tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan selalu dapat menyembuhkan segala jenis ketakutan kita. Karena itu hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dan biar setiap kita menikmati dan merasakan takut akan Tuhan memenuhi kita hari ini. Mari katakan pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Kau Allahku, sebab Kau Allahku. Engkau meneguhkanku, mari katakan kepada Tuhan, Kau bantu kami. Mari katakan kepada Dia saat ini, Yesus Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, katakan dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada kami. Yesus memberi. Sekali lagi, untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Yang menjawab doamu adalah Tuhan. Yang melawan, yang memberikan pemulihan, yang menyembuhkan engkau adalah Tuhan. Itulah sebabnya saat ini secara pribadi datang kepada Tuhan. Jangan takut. Engkau bahkan tidak perlu didoakan oleh pendeta. Engkau bahkan tidak perlu ditumpangkan tangan.
Sebab Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagimu. Karena itu datang kepada Tuhan. Kalau engkau datang dengan rasa takut karena engkau berdosa, Yesus sudah menanggung segala dosamu. Bukan persoalan kecil atau besarnya dosa. Dosa tetaplah dosa, tetapi Allah tetap melihat engkau hari ini. Kau hanya perlu minta ampun, dan engkau minta pertolongan dari Tuhan. Engkau punya jaminan, engkau punya kepastian bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Ayo datang pada Tuhan. Ayo datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Naikkan doamu. Bapak hamba berdoa biarlah lawatanmu hari ini, jamahanmu hari ini, pertolonganmu hari ini, mujizat dan keselamatanmu hari ini menjadi bagian bagi umatmu. Mereka yang takut dengan ekonomi, mereka yang takut karena keadaan masalah sakit penyakit, Bapak hamba berdoa hari ini, mohon kuasa-Mu, kasih-Mu dan kemurahan-Mu dicurahkan bagi setiap mereka, sehingga kami siap untuk masuk season yang baru. Kami siap untuk memasuki perjalanan kehidupan yang baru saat ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siapa yang lemah, yang berbeban berat, yang terikat, yang sakit, yang binasa bahkan, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Ini ucapan syukur kami, ini hormat kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan, silakan duduk dan bersyukur. Haleluya, puji nama Tuhan.